Pengakuan di balik pintu terkunci. Di balik pintu terkunci, sebuah rahasia yang pahit terungkap. Dian, yang selalu percaya pada cinta Dimas, harus menghadapi kenyataan bahwa pengkhianatan seringkali datang dari orang yang paling kita percayai. Dengan hati yang hancur dan kepercayaan yang hilang, apakah Dian bisa memaafkan? Atau apakah ini akhir dari segalanya? Saksikan kisahnya yang penuh emosi dan pengorbanan. Halo sobat yang selalu setia bersama kami di Satu Atap. Selamat datang kembali di channel yang selalu membawa kisah-kisah penuh emosi dan kejutan. Kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah cerita yang sangat menguras perasaan, penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan tentu saja, pengakuan yang tak terduga. Siap-siap untuk terhanyut dalam kisah yang bisa jadi mirip dengan kehidupan kita sendiri. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Awal yang indah. Dian dan Dimas sudah saling mengenal sejak kecil. Mereka tumbuh bersama, melalui berbagai suka dan duka, hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Dimas, pria yang selalu penuh perhatian dan penuh karisma, memikat hati Dian dengan sikapnya yang tenang namun tegas. Dian, yang dikenal sebagai wanita mandiri dan ambisius, selalu merasa ada kekosongan dalam hidupnya yang belum terisi, hingga akhirnya Dimas datang dan mengisi ruang itu dengan cinta dan perhatian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam pertama mereka bersama, Dian merasa sesuatu yang berbeda. Setelah sekian lama menghindari hubungan intim karena takut kehilangan kontrol atas hidupnya, Dimas berhasil menghapus ketakutan itu dengan kelembutan dan pengertian. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang temaram, mereka berbagi keintiman yang penuh hasrat, saling mengeksplorasi tubuh dan jiwa masing-masing. Setiap sentuhan Dimas menambah kehangatan di hati Dian, dan seakan membuat dunia mereka berhenti berputar. Tak hanya fisik, hubungan mereka juga terasa lebih mendalam. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian-impian yang ingin dicapai bersama. Dian merasakan kenyamanan yang luar biasa, merasa seperti menemukan pasangan yang tepat. Tapi, meskipun begitu, ada sesuatu dalam diri Dian yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa tak sepenuhnya aman dalam hubungan ini. Ada rasa cemas yang kerap menghantui setiap kali Dimas tak lagi berada di sampingnya, meskipun ia tak bisa menafikan kebahagiaan yang Dimas bawa dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dengan manis, namun bayang-bayang ketidakpastian mulai mengintai. Keintiman yang mereka bagi menjadi semakin mendalam, tetapi di balik segala kebahagiaan itu, Dian mulai merasakan ketegangan yang tak bisa diungkapkan. Dimas tampak semakin sibuk, lebih sering meninggalkan Dian di rumah, sementara Dian merasa kosong setiap kali ia sendirian. Namun, ia mencoba untuk percaya bahwa cinta mereka akan selalu cukup untuk mengatasi segala hal. Namun, apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Rahasia di balik senyuman. Seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terasa. Dimas yang dulu selalu ada untuk Dian, kini semakin sering menghilang. Ketika mereka pertama kali bersama, setiap detik terasa berarti. Mereka selalu meluangkan waktu untuk satu sama lain, berbagi malam-malam panjang yang penuh gairah, di mana tubuh mereka saling terjalin erat, membuktikan betapa besar cinta yang mereka miliki. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, Dimas mulai menjauh. Dian merasakan perbedaan itu, meski Dimas berusaha menyembunyikan ketegangannya. Ia mencoba untuk tidak terlalu curiga, tetapi semakin sering Dimas pulang larut malam, semakin sulit baginya untuk menepis perasaan tidak nyaman itu. Suatu malam, saat Dimas meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan, Dian memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, dan ia merasa harus menemukan kebenaran. Dian mengikuti Dimas ke sebuah restoran mewah yang jarang ia kunjungi. Di sana, ia melihat Dimas sedang tertawa dengan seorang wanita muda yang tampak akrab dengannya. Sarah, begitu nama wanita itu disebut oleh pelayan restoran.
Sarah tidak hanya terlihat cantik, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia dan Dimas berinteraksi, sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Dian melihat Dimas meletakkan tangannya di punggung Sarah dengan cara yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rasa panas mulai merayapi tubuh Dian. Sesuatu yang dalam dirinya lah yang merasa dikhianati. Saat itu, matanya tak bisa lagi menahan air mata yang mulai menetes. Ia bergegas keluar dari restoran, merasa dunia ini seakan berputar terlalu cepat. Di luar, ia hanya berdiri di tengah malam, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan, tetapi hatinya terasa hampa. Ia merasa terjebak antara cinta yang ia rasakan dan kenyataan yang baru saja ia temui. Kembali di rumah, Dimas pulang lebih larut, seperti biasa, dengan senyum yang tampaknya penuh kebohongan. Ketika Dian menatapnya, hatinya bergejolak. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana ia bisa menghadapinya? Dimas merasakan ketegangan yang ada, namun ia tetap berusaha tampak santai. "Dian, ada apa?" tanyanya, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, dalam diam, Dian sudah siap dengan satu pertanyaan yang tak bisa lagi ia pendam. "Siapa Sarah, Dim?" Pintu terkunci. Dian menatap Dimas dengan penuh amarah dan kebingungan. Sebuah ketegangan menggantung di antara mereka, seperti udara tebal yang sulit untuk dihirup. Dimas, yang biasanya bisa membaca perasaan Dian dengan mudah, kali ini tampak terperangah. Ia tak bisa menyembunyikan kegelisahannya, meskipun berusaha tetap tenang. "Dian, ini bukan seperti yang kamu kira," ujarnya, berusaha mencari kata-kata yang bisa meredakan kekacauan yang ada. Namun, perasaan yang meluap-luap di dalam dada Dian tak bisa dibendung. Ia merasa terhina dan dikhianati, seperti sesuatu yang sangat berharga dihancurkan tanpa ampun. Malam itu, rasa sakit yang mendalam mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Dian merasa seperti kehilangan kendali atas segalanya, terutama perasaannya terhadap Dimas. Apa yang selama ini ia percayai ternyata hanyalah kebohongan yang dibalut dengan janji-janji indah. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Dian bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya cepat dan berat. Dimas memandangnya, cemas, mencoba untuk meraih tangannya. "Dian, tunggu," kata Dimas dengan suara yang memelas. Namun, Dian tidak peduli. Ia menuju pintu depan dengan hati yang semakin hancur. Ketika tangan Dimas berhasil meraih lengannya, Dian membalikkan tubuh dan menatap Dimas dengan mata yang penuh luka. "Jangan sentuh aku," kata Dian dengan suara yang terputus-putus. "Aku butuh waktu. Aku butuh jarak. Aku butuh menjauh dari semua kebohongan ini." Dimas terdiam, tubuhnya terkulai lemah, mencoba mencari jalan keluar dari labirin yang ia ciptakan sendiri. Dian melangkah keluar, dan dengan satu dorongan, ia menutup pintu rumah dengan keras. Di luar, udara malam terasa dingin, namun hati Dian jauh lebih dingin daripada itu. Ia merasakan sebuah kekosongan yang menggerogoti, seperti kehilangan bagian dari dirinya yang tak bisa kembali. Namun, saat ia berdiri di bawah langit malam yang luas, pikiran tentang Dimas tetap mengganggu. Kenangan tentang malam-malam penuh gairah, saat tubuh mereka saling bertautan, terngiang dalam benaknya. Semua rasa itu seolah bercampur dengan rasa sakit yang kini menguasai hatinya. Seharusnya Dimas menjadi tempat yang bisa ia andalkan, bukan sumber penderitaan yang begitu dalam. Dian berlari, mencoba melupakan semuanya, tetapi perasaan itu terus mengikuti, tak bisa ia lepaskan begitu saja. Pintu yang ia tutup malam itu bukan hanya pintu rumah, tetapi juga pintu hatinya yang telah terkunci rapat oleh pengkhianatan yang ia temui. Pengakuan. Setelah malam itu, Dian mengasingkan dirinya. Ia memilih untuk tinggal beberapa hari di apartemennya yang tenang, jauh dari keramaian dan jauh dari Dimas. Suara detak jam yang monoton menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan, namun hatinya terhenti dalam kebingungan dan sakit hati. Tiap malam, kenangan tentang Dimas tak pernah benar-benar menghilang. Malam-malam ketika mereka berbagi keintiman, tubuh mereka berpadu dalam cinta yang penuh gairah dan hasrat. Semua itu kini terasa jauh dan tak dapat dijangkau. Apakah semua yang mereka jalani selama ini hanya ilusi belaka? Dian bertanya pada dirinya sendiri,
mencoba menemukan jawaban yang dapat memberikan kedamaian pada hatinya yang hancur. Namun, kebingungannya semakin menjadi ketika Dimas mulai menghubunginya lagi. Pesan-pesan yang dulunya penuh perhatian kini berubah menjadi permintaan maaf yang tak berkesudahan. Dian, aku minta maaf. Aku salah. Aku sangat menyesal. Begitulah pesan pertama yang ia terima, diikuti oleh panggilan-panggilan yang terus mengganggu. Dimas tak mau menyerah begitu saja. Pada akhirnya, Dian memutuskan untuk bertemu. Ia merasa bahwa ini adalah momen yang tak bisa lagi dihindari. Meskipun hatinya penuh amarah, ia ingin mendengar langsung dari mulut Dimas apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bertemu di kafe yang biasa mereka kunjungi, tempat di mana dulu mereka berbicara tanpa beban, saling berbagi mimpi dan keinginan. Namun, kali ini suasana terasa berbeda, penuh ketegangan dan harapan yang memudar. Dimas terlihat lebih gelisah dari biasanya, matanya sayu, dan tubuhnya tampak lelah. Dian, aku tahu aku telah mengkhianatimu, dan aku tak bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku minta maaf. Aku sangat menyesal, kata Dimas. Suaranya bergetar. Ia menyodorkan secari kertas. Sebuah surat permintaan maaf yang sudah ia tulis beberapa hari lalu. Dian menerima surat itu tanpa berkata apa-apa. Di dalam dirinya, ada rasa marah yang membara. Namun di sisi lain, ada juga rasa rindu yang tak bisa dihindari. Dimas adalah pria yang dulu membuatnya merasa hidup, memberi dirinya keintiman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua itu kini terasa seperti kenangan yang indah namun menyakitkan. Dimas melanjutkan dengan suara lembut namun penuh penyesalan. Aku melakukan kesalahan besar. Dian. Sarah. Dia datang saat aku merasa kehilangan arah. Tapi aku sadar. Aku hanya memanfaatkan dia untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam diriku. Aku bodoh dan sangat egois. Aku mencintaimu. Hanya kamu. Dian memandang Dimas dalam diam. Rasa sakit yang ia rasakan semakin mendalam. Kenangan tentang malam-malam penuh gairah bersama Dimas, saat mereka berdua terlena dalam keinginan, kini terasa penuh dengan kebohongan. Namun, di balik rasa sakit itu, masih ada sedikit cinta yang tersisa, seolah-olah tubuhnya ingin mempercayai kata-kata Dimas. Apakah kamu benar-benar mencintaiku, Dim? Tanya Dian, dengan suara pelan yang hampir tenggelam. Dimas menunduk, memegang tangan Dian dengan penuh harapan. Ya, aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku tahu aku telah merusak segalanya, tapi aku ingin mencoba memperbaikinya. Tolong beri aku kesempatan. Dian menarik napas panjang, hatinya berat. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Memaafkan dan memberi kesempatan kedua? Atau melangkah pergi dan meninggalkan semua kenangan ini di belakang? Perasaan itu saling tarik-menarik dalam dirinya. Dan jawaban itu masih belum ia temukan. Namun satu hal yang jelas, Dian tak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dan ia tahu bahwa pengakuan Dimas adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih berat. Sebuah pengakuan yang tak hanya mengubah mereka, tetapi juga diri Dian yang kini mulai mempertanyakan arti cinta dan pengorbanan. Keputusan. Malam itu, Dian kembali ke apartemennya, kepala penuh dengan keraguan dan perasaan yang saling bertentangan. Dimas sudah pergi, meninggalkan ruang kosong yang terasa semakin besar. Meski Dimas sudah mengungkapkan penyesalannya, dan meski ia merasakan ada sisa-sisa cinta yang masih tertinggal dalam dirinya, perasaan yang lebih dalam, rasa sakit dan kehilangan, lebih mendominasi. Dian tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang tak bisa dihindari lagi. Cinta saja tidak cukup untuk mengatasi segala hal yang telah terjadi. Malam-malam yang mereka habiskan bersama, penuh dengan gairah dan keintiman yang tiada tara, kini hanya menyisakan kesedihan. Ketika Dimas menelusuri tubuhnya dengan lembut, ketika mereka saling menjelajahi, bertukar ciuman yang penuh hasrat, dan menikmati satu sama lain, Dian merasa dirinya utuh. Namun, kini, kenangan itu terasa tak lebih dari sebuah pengkhianatan. Tubuhnya yang pernah merasa aman dalam pelukan Dimas kini terasa asing. Meskipun tubuh itu masih menginginkan sentuhan yang pernah ada, hatinya tak lagi bisa memberi izin. Keinginan itu, meskipun kuat, tak mampu menutupi kenyataan yang harus ia hadapi. Dian duduk di tepi tempat tidurnya,
Matanya menatap kosong keluar jendela. Pikirannya kembali kepada saat mereka pertama kali bersama, ketika mereka berdua berbagi keintiman yang membakar, ketika tubuh mereka bersatu dalam keinginan yang tak terbendung. Waktu itu, Dimas begitu mengerti setiap lekuk tubuhnya, dan Dian merasa terbuai dalam pelukan yang tak ingin ia lepaskan. Namun, kini tubuh itu terasa sepi, seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa diulang. Kepalanya pusing, dan tubuhnya terasa lelah. Ia merasakan kebutuhan akan keintiman yang lebih dari sekadar fisik. Ia butuh kejujuran, perlindungan, dan rasa aman. Di saat seperti ini, apakah ia masih bisa mempercayai Dimas untuk kembali memberikan semua itu? Semua kata-kata maaf Dimas, semua penyesalan yang telah ia ungkapkan, tak mampu menghapus pengkhianatan yang begitu mendalam. Dian sadar bahwa untuk sembuh, ia harus menghadapi kenyataan pahit ini dengan berani. Dengan suara pelan, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus memilih untuk melepaskan. Meskipun hatinya berat, ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menemukan dirinya kembali. Cinta yang ada di dalam hatinya untuk Dimas mulai memudar, digantikan oleh rasa kecewa yang tak bisa ia bantahkan. Ia menulis sebuah pesan terakhir untuk Dimas. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali padamu, tapi aku perlu ruang untuk mencari jawaban. Dian tahu bahwa ini bukan akhir yang sempurna, tetapi juga bukan sebuah penutupan. Ini adalah sebuah keputusan untuk menemukan kembali siapa dirinya, tanpa dibayangi oleh kesalahan dan kebohongan yang ada. Ia menyimpan pesan itu, lalu menutup matanya. Perasaan rindu terhadap Dimas masih ada, namun rasa sakit lebih besar dari segalanya. Dengan langkah yang mantap, Dian membuka pintu hatinya untuk kebebasan yang sejati, meskipun jalan yang ditempuh tidak akan mudah. Dan demikianlah kisah dari Dian dan Dimas, sebuah perjalanan yang penuh dengan cinta, pengkhianatan, dan akhirnya, keputusan yang berat untuk melepaskan. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa meskipun cinta bisa membawa kebahagiaan, kepercayaan adalah fondasi yang tak bisa diruntuhkan begitu saja. Terkadang, kita harus berani melepaskan yang kita cintai untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Memaafkan itu penting. Tetapi lebih penting lagi untuk mengetahui kapan kita harus berhenti dan memilih diri kita sendiri. Bagi kalian yang menonton, semoga kisah ini memberikan kalian wawasan tentang pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Jika kalian merasa berada dalam hubungan yang penuh dengan keraguan atau kebohongan, jangan takut untuk berdiri untuk diri sendiri. Ingatlah bahwa cinta tidak seharusnya menyakitkan, dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik dengan seseorang atau bahkan dalam perjalanan hidupmu sendiri. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Satu Atap. Semoga kalian semua selalu diberikan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang terbaik dalam hidup. Semoga kalian diberkahi dengan cinta yang penuh pengertian, kejujuran, dan kedamaian. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri dan berbagi cinta kepada diri sendiri sebelum kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga hari-hari kalian penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian.